Karena setiap mudik itu akan selalu ada cerita, Kang Mas Danang, akan selalu ada cerita ya. Kita juga sudah menyiagakan ada sekitar 465 lokomotif, Mas Danang, di masa angkutan lebaran ini ya. Kemudian itu siap operasi ya, artinya sudah handal dan layak operasi. Kemudian ada sekitar 1.700 lebih gerbong yang sudah kita siapkan untuk mengangkut masyarakat di masa angkutan lebaran ini. Jadi cukup banyak nih. Masyarakat pengen tetap mudik misalnya ya, Pak kami tetap mudik loh di tanggal ini tapi sudah habis. Bagaimana caranya kan? Solusinya Pak? Ya, ini ada tips dari saya. Kita di aplikasi KAI Akses itu ada yang namanya menu Connecting Train. Salam Pro 3 Siniar, saya Danang Sundoro hadir di ruang dengar dan juga layar kaca Anda podcast Siniar miliknya Pro 3 RRI yang pasti masih dalam nuansa puasa. Kalau berbicara tentang puasa, saya mau menghadirkan narasumber yang penjual makanan, tapi takut dosa saya. Kali ini enaknya sih ngomongin tentang bagaimana persiapan arus mudik dan arus balik. Nah, tapi kereta aja. Hari ini di studio Pro 3 Siniar kedatangan orang nomor 2. Saya ngomongin orang nomor 2. Orang nomor 1 udah pasti direktur utama. Orang nomor 2 tuh biasanya adalah humasnya. Please welcome, kita sambut yang tercinta Bapak Vice President Public PT KAI Bapak Joni Martinus. Salam olahraga, salam Pro 3 Siniar. Saya soal olahraga jadinya Pak. Iya. Ya kan katanya puasa juga harus tetap olahraga Pak. Supaya tetap fit ya. Salah satunya olahraga saya adalah mengejar kereta Pak, KRL. Kereta itu jangan dikejar, nanti datang sendiri. Oh gitu ya? Iya. Tapi kadang-kadang memang harus dikejar Pak. Kalau enggak ketutup terus Pak. Pak Joni sehat? Alhamdulillah Mas Danang sehat. Puasa Pak? Alhamdulillah ya. Ini salah satu kewajiban, jadi harus puasa dah. Cuti Pak? Enggak. Cuti Pak? Enggak, cepet loadingnya bro. Pak, ngomongin kereta 2023, masa pandemi mungkin boleh dikatakan sudah menjadi endemi ya Pak. Orang sudah mulai buka masker walaupun tetap harus jaga kesehatan menjadi yang utama. Konsentrasi sekarang Pak, PT KAI kemana Pak? Yang pasti harus mudik dong Pak dan lebaran. Ya pertama kita tentu bersyukur bahwa di tahun 2023 ini pandemi itu sudah semakin baik penanganannya ya. Kemudian masyarakat sudah semakin leluasa dalam berpergian, berdinamika. Kalau kita flashback sebentar Mas Danang ke tahun lalu aja ya, tahun 2022, ketika masa angkutan lebaran itu masih ada pembatasan ya. Kereta api perkotaan terutama tahun lalu itu, atau kereta api lokal orang sering menyebutnya di masa angkutan lebaran itu hanya maksimal boleh mengangkut 70% dari kapasitas angkut ya. Nah di tahun ini alhamdulillah kereta api jarak jauh, kereta api antar kota, kemudian kereta api perkotaan tadi itu semuanya sudah diperbolehkan mengangkut penumpang dengan maksimal kapasitas angkut yaitu 100% ya. 100%, ini suatu hal yang membahagiakan bagi kita semua ya. Artinya secara tidak langsung kita sudah semakin baik dalam menghadapi pandemi ini ya. Nah, tentu kami di kereta api itu menyambut Ramadan, kemudian habis itu kita akan ada masa angkutan lebaran. Sudah banyak hal yang sudah kita siapkan nih Mas Danang. Kalau kita bicara masa angkutan lebaran di kereta api itu H-10 ya, sampai dengan H+10. Artinya ada rentang waktu 22 hari kita melayani masyarakat dalam masa angkutan lebaran. Nah, tentu kita sepakat ya bahwa angkutan lebaran ini adalah hajat nasional. Setuju. Di mana masyarakat Indonesia akan sangat antusias merayakan libur mudik lebaran. Maka kami
konsen dan komitmen untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya melalui moda angkutan kereta api ini. Nah, kami sejak tanggal 26 Maret kemarin ya, itu sudah membuka tiket angkutan lebaran. Oke, Pak, sampai situ dulu ya Pak ya. Kita coba lebih ngomongin tentang arus mudik balik lebaran, persiapan KAI seperti apa. Nanti dulu lah Pak. Kita coba flashback ke belakang. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, moda transportasi yang satu ini masih menjadi kebanggaan bagi masyarakat sekitar. Bagi masyarakat yang kantongnya pas-pasan. Saya lah, Danang Sundoro salah satunya gitu kan misalnya. Dulunya Pak, kereta itu kita tahu nggak senyaman seperti ini ya Pak ya. Kita coba ngeliat Pak. Ini juga contoh kasus. Saya coba nanti putarkan video seperti apa yang pasti. Kita coba sama-sama Pak, ngeliat Pak. Nah ini Pak. Ini kondisi lebaran di salah satu stasiun lah Pak, kita sebut seperti itu. Bagaimana bejubel antar apa Pak, bahasanya gerbong ya Pak ya. Gerbong satu, mereka harus berdempet-dempetan dan rela untuk di tengah-tengah Pak. Luar biasa Pak perjuangannya. Sampai pertanyaannya ini bayar apa enggak saya juga kurang tahu. Saya yakin sih nggak bayar kayaknya mereka masuk nih. Tapi tujuannya adalah mereka berkeinginan untuk bisa silaturahmi. Dengan cepat, dengan murah. Saya nggak ngerti nih. Kalau dibilang dengan nyaman agak-agak Yang jelas murah dan bebas macet ya. Silakan Pak, komentar Pak. Dulu seperti itu kok bisa seperti ini Pak? Ya, pertama Mas Danang, saya ingin mengkoreksi tadi ya. Pertama ya, bahwa tadi kita membuka masa tiket ya. Tiket penjualan angkutan lebaran itu bukan 26 Maret tapi 26 Februari. Oh, 26 Februari. Ya, Oke. Saya koreksi. Jadi mulai tanggal 26 Februari kami sudah membuka penjualan tiket angkutan lebaran. Artinya H-45. Kita sudah buka penjualan tiket. Nah, terkait dengan tayangan ini ya. Pertama memang dahulu kereta api itu ya tidak senyaman ini dan itu harus kita akui ya. Seperti tayangan ini di mana masih ada orang yang duduk di atap kereta. Atap kereta. Kemudian ada juga yang masuknya lewat jendela. Ya. Kemudian juga mereka yang berdiri di antar sambungan kereta ya. Sampai ada yang di kabin masinis ya. Nah, kemudian juga stasiun-stasiun penuh dengan asongan ya. Dan ini suatu yang saya yakin menjadi tidak nyaman bagi pengguna kereta api terutama ya, atau bagi masyarakat yang ada di sekitar situ. Kemudian juga kita melihat bahwa masih rawan terhadap dengan kejahatan. Ya. Ada pencopetan misalnya ya. Kemudian juga belum lagi asongan di atas kereta, pengamen dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi PR kita saat itu ya. Bagaimana kereta api moda angkutan massal yang memang sangat digemari oleh masyarakat ya. Apalagi kalau kita bicara mudik lebaran ya. Itu antusias banget masyarakat. Nah, tentu seiring dengan perkembangan zaman ya, kita pengen menjadikan kereta api itu moda angkutan yang tidak hanya bebas macet, ramah lingkungan, tapi juga nyaman. Nah, tentu perlu effort yang besar di sini. Maka dari itu, ketika Pak Jonan terutama mulai memimpin kereta api ya, beliau melakukan berbagai macam pembenahan, revolusi yang ada di kereta api kalau saya boleh bilang ya, sehingga kereta api yang dulunya tidak nyaman dan identik dengan pedagang asongan ya, yang berjualan di stasiun di atas kereta, sekarang ini sudah kita rasakan sendiri ya. Yang tadinya penumpang itu berdiri di atas atap, sekarang ini sudah pemberlakuan one man one seat, satu orang satu tempat duduk. Kemudian juga semua kereta api sekarang ini itu, kalau dulu kereta api ekonomi dan bisnis itu masih pakai kipas angin Mas Danang ya. Itu pun nggak tahu Pak terasa apa nggak saking bejubelnya Pak. Saya sih menikmati Pak.
menikmati demi bisa bertemu keluarga. Iya. Walaupun saya tidak berpikir samping kanan kiri ada copet apa enggak gitu kan. Iya. Sekarang semuanya sudah pasti. Ya. Kemudian juga terakhir kita sudah memisahkan toilet laki-laki dan toilet perempuan. Jadi ya, ini semakin membuat orang itu merasa nyaman naik kereta api Mas Danang. Belum lagi inovasi lainnya. Kita ada yang namanya kereta api milenial sekarang ini, Hype Trip. Hype Trip ya. Ya, kalau Mas Danang mau mencoba dari boleh Pak, boleh. Gambir ke Yogyakarta boleh, itu boleh. Saya siap Pak. Kereta api Sancaka ya, siap ya. Ya. Saya menunggu undangan. Itu Mas Danang kalau naik kereta api akan merasa jauh lebih muda. Iya. Ya. Ya. Kalau sekarang mungkin sedikit agak kolonial, kalau naik kereta api itu jadi milenial. Siap. Tapi gini Pak poinnya, mereka yang menikmati dalam tanda kutip di era tersebut, mereka rela bertaruh nyawa demi sebuah kata lebaran Pak bersama keluarga. Bagaimana dengan sekarang ini Pak? Artinya kenyamanan itu kan sudah semakin lebih nyaman difasilitasi oleh PT KAI. Kok bisa ya Pak ya, cepat ya Pak? Pada zamannya Jonan pada saat itu membuat revolusi setelah Bapak ya tadi ya. Iya. Ya, jadi pertama sebenarnya ada sisi ini ya, sisi positif yang bisa kita ambil dari tayangan ini. Pertama ini loh, ini menunjukkan bahwa memang masyarakat itu cinta banget dengan kereta api. Oke, satu. Sehingga rela berjubur-jubur, rela berdiri gitu ya, rela mempertaruhkan gitu ya. Iya. Nyawanya bahkan berkeringat gitu ya, wah, sampai untuk bisa naik kereta api itu. Iya. Nah, hal inilah yang membuat kita bahwa ini tidak bisa didiamkan terus-menerus kan. Di situ ada faktor keselamatan yang harus dijaga. Di situ ada faktor kenyamanan juga yang harus diperhitungkan kan. Apalagi kalau kita bicara sekarang ini kan, orang itu pengennya tidak hanya selamat tapi juga nyaman. Maka di era Pak Jonan dahulu, kemudian sampai saat ini di era Pak Didik Hartanto ya, itu terus dikembangkan dan dijaga serta diberikan inovasi-inovasi kan. Terus kami beradaptasi nih Mas Danang. Ini yang penting. Kita kereta api itu beradaptasi dengan kemauannya pelanggan. Karena kalau kita bicara rumus pelayanan ya, maka pelayanan itu tanpa batas. Kemauan pelanggan di era milenial apa sih Pak? Ya sekarang ini orang itu pengennya ya, kalau kita bicara kemauan pelanggan, kalau bisa sambil berpergian tetap bisa kerja, itu loh ya. Wi-Fi. Nah, itu pinter tuh, cerdas Mas Danang. Wi-Fi. Jadi kalau kita lihat Mas Danang, perilaku pelanggan. Tapi handphone saya nggak Android Pak, masalahnya jadul masih Pak. Ini kayak kode nih. Oke. Wi-Fi betul sekali. Next Pak. Ya. Kemudian juga mereka pengen yang lebih fresh tuh. Jadi fresh dalam soal makanan ya. Makanan. Ya. Kalau dulu kemasan makanan di kereta api itu kan selalu dalam bentuk yang siap saji kemasan. Nah sekarang kita mencoba, terutama untuk kereta api jarak jauh seperti di Argo Anggrek dan beberapa kereta api lainnya ya. Kita sudah menyiapkan ya makanan yang fresh from the oven. Jadi langsung live cooking gitu loh. Langsung masak. Jadi ketika Mas Danang pengen makan nasi goreng tuh yang tidak hanya yang siap saji tapi yang bisa langsung digoreng saat itu juga bisa. Saya mau ke Solo. Melewati salah satunya Cirebon. Berarti sudah ada empal gentong. Gitu kan? Betul banget. Walaupun sampai Solo saya mau serabi Solo udah habis misalnya. Ya, Mas Danang. Terus makanan. Kemudian ada lagi yang kita lakukan ya tadi yang seperti yang kami sampaikan, samping toilet yang sudah kita pisahkan ya. Nah, kemudian juga kalau kita melihat percepatan waktu Mas Danang. Nah, ini juga orang kan pengennya makin cepat tuh makin baik ya. Dan tentu dengan tidak mengabaikan faktor keselamatan. Beberapa kereta api yang sudah kita lakukan percepatan waktu tempuh, itu juga sudah kita lakukan. Bisa ya Pak ya? Kalimatnya bisa ya Pak? Artinya waktu tempuh dari Jakarta Solo itu mau dikoreksi berapa jam Pak? Sekitar kalau rata-rata kan 6 jam ya. 6 jam. Jakarta Solo ya. Jakarta Jogja. Bisa jadi 5 jam itu Pak? Bisa. Mungkin 4 jam mungkin. Bisa. Oh bisa? Bisa jadi 5 jam. Karena apa Pak?
Karena peningkatan prasarana. Oh, peningkatan prasarana. Ya. Oke. Jadi ketika kita bicara prasarana ya, artinya di situ ada tubuh ban rel ya. Iya. Nah, tentu dengan adanya peningkatan prasarana ini ya, maka tentu ini bisa berdampak pada peningkatan kecepatan kereta api yang lewat di atasnya. Pak, tapi kalau bicara kereta api, rel atau bantalan, ini bicara tentang cuaca. Kalau kata bahasa netizen agak sensitif, Pak. Kereta itu selalu sensitif dengan cuaca. Artinya ada aja tuh misalnya longsor. Mohon maaf ya, Pak. Ada aja misalnya keluar dari rel. Nah, ini gimana, Pak? Ya kalau kita bicara transportasi ya, wesel misalnya bermasalah. Betul. Itu tidak bisa dipungkirin ya. Kalau kita bicara transportasi, ya, apapun modanya itu pasti akan sangat erat berhubungan dengan cuaca. Betul. Ya, termasuk kereta api. Nah, tentu ini menjadi konsen kami, Mas Danang, untuk bisa mengantisipasi cuaca yang bisa berdampak pada perjalanan kereta api ya. Maka kami sebenarnya sudah memitigasi titik-titik rawan yang bisa berpotensi mengganggu jalannya kereta api, baik itu rawan banjir, rawan longsor maupun rawan amblesan ya. Jadi kalau amblesan itu kan ini jalan rel, tanah di bawahnya itu turun, itu amblesan. Kalau longsor itu kan dari atas ke bawah. Ya. Nah, kita memitigasi itu. Setelah kita mitigasi, kita dapatkan tuh titik-titik awan itu. Maka di sana kami menyiagakan PDR, Mas Danang. PDR itu adalah petugas penjaga daerah rawan. Itu PDR. Jadi pada titik itu kami mendirikan pos. Jadi Mas Danang, kalau misalnya nanti suatu ketika naik kereta api ya, catatannya asal tidak tidur aja gitu ya. Nah, nanti melihat ada pos di tengah lintasan antara stasiun itu, pos jaga itu adalah pos PDR ya. Itu. Yang orangnya itu berjaga secara simultan 1 kali 24 jam secara bergantian ya. Nah, mereka kita lengkapi dengan alat komunikasi, kemudian alat untuk mengukur penurunan tanah, itu jadi ada alatnya. Jadi mereka tuh bisa mendeteksi loh, oh ini ada indikasi tanah ini turun loh. Nah, dari situ mereka nanti akan berkomunikasi dengan stasiun di sebelah dan sebelahnya untuk memberikan info terkait dengan gejala tersebut. Itu Mas Danang. Jadi memang beberapa titik jalur kereta api itu memang ada yang kita mitigasi yang rawan terkait dengan bencana alam tadi. Nah, dan alhamdulillah sejauh ini kita bisa mengantisipasi itu, sehingga ketika ada gejala rawan kereta api itu kita berhentikan. Nah, kemudian kita upayakan dengan jalan memutar gitu kan, melalui pola operasi yang sudah kita siapkan. Walaupun resikonya agak jauh, terlambat. Memang enaknya naik kereta api jarak jauh itu adalah di siang hari atau pagi hari, tahu-tahu di tengah jalan siang hari, Pak ya. Iya. Baik, selepas yang satu ini kita coba perbincangkan bagaimana persiapan dari KAI menghadapi hajat tahunan musiman arus mudik Lebaran bersama Pak Joni. Danang Sundoro barengan dengan orang nomor 2. Saya nggak ngerti nih bakalan dicibir oleh semua CL Mania ataupun KRL Mania apa nggak ada orang nomor 2 disangkanya sekretaris jenderal atau siapa ini, Pak Joni. Pak Joni, sebelum ngomongin arus mudik Pak Joni, update terkait kereta api Pak, yang juga menjadi seksi bahasannya adalah Manggarai Pak. Manggarai itu akan dilintasi semua ya Pak ya, dari mulai KRL. Mohon dikoreksi nih Pak kalau saya salah nih Pak. KRL katanya Pak, jarak jauh, termasuk LRT juga akan melintas juga ya Pak ya? Ya saya bicara umum saja tentang Manggarai ya. Ini bahwa memang kita dari KAI tentunya mendukung ya program pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk menjadikan Manggarai itu menjadi sentral stasiun ya, di mana saat ini sedang dilakukan pembenahan dan upaya-upaya untuk bisa memberikan ujungnya itu adalah memberikan kenyamanan kepada pelanggan kereta api, baik itu nanti penumpang KRL ya maupun penumpang kereta api jarak jauh. Nah, walaupun memang
ini butuh proses ini Mas Danang ya. Jadi setiap perubahan itu ya itu butuh proses. Setuju Pak? Ya, setuju. Tidak ada yang Iya, instan. Betul, betul, setuju. butuh proses dan proses itu memang tidak selamanya harus nyaman saat berproses itu ya. Iya. Seperti saat ini ya. Ada di situ terutama pada peak season di mana orang pergi ke kantor atau pulang kantor itu ramai banget Manggarai ya. Nah, tapi ya tentu kita meminta masyarakat untuk bisa memaklumi itu karena sekali lagi ini upaya kita semua ya untuk membuat angkutan kereta api itu dan pelayanannya di Manggarai itu jauh lebih baik. Kalau dulu kita bayangin aja gini. Kalau dulu di Manggarai itu ya sebelum saat ini sedang dibenahi, orang itu kalau mau naik kereta api itu crossing passenger itu kan lewat antar jalur ya. Dan tentu ini berbahaya. Tapi sekarang ini kan itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini salah satu poin yang harus bisa kita petik dari itu. Kemudian juga kalau kita lihat sekarang ini stasiunnya sudah jauh lebih luas ya. Sudah jauh lebih lega. Walaupun memang masih terus ada pembenahan Mas Danang. Update-nya kayak seperti apa Pak kira-kira Pak? Saat ini masih terus berproses ya update-nya seperti itu. Jadi sudah dilakukan switch over gitu ya. Sudah juga dilakukan pembenahan yang kemarin dikeluhkan netizen. Ada beberapa prasarana yang macet ya, lift yang macet ya. Kemudian ada atap yang bocor. Nah, itu bahkan ini ada cerita artikel nih Pak, cerita penumpang KRL resign demi hindari transit Manggarai Pak. Wah, ini agak-agak horor nih ceritanya. Kita RRI tidak menjustis yang buruk tentang KAI, tidak. Tetapi kita sebagai bagian masyarakat yang mendukung apa yang sedang dikembangkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah moda transportasi publik, kereta api gitu loh Pak. Artinya kita mau tahu nih Pak, kalau bahasa anak mudanya kepo, Manggarai ini nanti modernnya seperti apa gitu loh kan, kalimatnya seperti itu Pak. Ya, Manggarai ini tentu ini adalah proyek jangka panjangnya pemerintah ya. Betul. Kemenhub untuk menjadikan stasiun terpadu di situ, sentral di situ ya. Ya tentu jangka panjangnya saya yakin pemerintah ingin menjadikan ya moda angkutan itu bisa terintegrasi di situ. Jadi kalau selama ini kan ketika orang ingin menggunakan kereta api jarak jauh harus ke Gambir. Kemudian kalau untuk KRL harus ke Manggarai. Nah, nanti dengan adanya sentral stasiun itu masyarakat cukup dengan ke Manggarai itu bisa mengakses semua jenis kereta api. Ada kereta api kalau mau ke bandara, ada kereta api bandara. Kalau mau KRL ke Bogor, ke Jakarta Kota misalnya atau ke stasiun lainnya juga ke Manggarai. Pengen menggunakan kereta api jarak jauh misalnya ke Bandung misalnya juga bisa ke Manggarai. Nah, ini gambaran umum Mas Danang ya. Gambaran umum bagaimana sesungguhnya ini adalah proyek besar pemerintah ya dalam rangka meningkatkan konektivitas terutama angkutan kereta api Manggarai. Baik. Itu. Meningkatkan konektivitas dan juga ini proyek besar. Betul sekali. Tapi pertanyaan sederhananya Pak, kereta kita baik itu KRL ataupun kereta jarak jauh, apakah sudah memadai Pak untuk menghadapi tahun-tahun ke depan? Ya, dengan penumpang yang membludak kan setiap harinya nih Pak. Ya kalau kita bicara soal ini ya, soal kapasitas angkut ya. Ya, kapasitas angkut tadi yang disampaikan oleh Mas Danang. Pertama memang kita dari kereta api itu berusaha semaksimal mungkin ya untuk memenuhi permintaan masyarakat terkait dengan angkutan kereta api ya. Baik itu untuk kereta api jarak jauh maupun untuk kereta api perkotaan atau KRL tadi ya. Nah, salah satunya adalah kita untuk kereta api jarak jauh dan perkotaan ini kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan PT Inka ya, industri kereta api untuk pengadaan gerbong-gerbong baru ya. Tentu ini butuh proses tentunya ya, butuh proses karena gerbong itu kan harus dibikin dulu ya. Berapa sih Pak targetnya Pak?
Insya Allah nanti mungkin 2025, 2026 itu selesai ya. Target berapa? Apa bahasanya? Berapa gerbong atau berapa transit gitu Pak? Sekitaran aja Pak. Cukup banyak lah ya. Cukup banyak. Ya, cukup banyak gerbong. Itu sampai dengan ratusan? Itu terdiri dari gerbong ada jenis luxury ya, kemudian juga ekonomi, termasuk juga KRL ya. Oke. Ya. Dan ini sudah kita lakukan MOU ya, dengan Inka. Ya, PT Inka. Nah, tentu ini adalah upaya kita untuk bisa maksimal melayani masyarakat Mas Dandang. Walaupun memang kita tahu sendiri ya, peningkatan jumlah penumpang terutama di masa setelah pandemi ini ya, yang sudah mulai baik pandemi ini, itu terus mengalami peningkatan. Betul. Ya. Yeah. Walaupun memang kalau kita bicara normalisasi belum begitu normal. Sebelum pandemi, KRL itu mengangkut rata-rata per hari bisa sampai 1,2 juta orang per hari. Sebelum pandemi. Sekarang sekitar 900-an, 900.000 penumpang per hari. Jadi memang belum normal seperti sebelum pandemi. Tapi tentu ini harus kita antisipasi Mas Danang ya. Karena mobilitas masyarakat akan semakin tinggi kita prediksi seiring dengan semakin dibukanya pelonggaran dalam rangka peningkatan penanggulangan COVID-19 ini kan. Orang tuh sudah semakin sering berpergian ya. Dulu kita hanya online, sekarang kita bisa offline. Nah, itu menandakan bahwa kita harus bisa mengantisipasi itu peningkatan. Saya garis bawahi pernyataan Pak Joni guys. Jadi penumpang contoh tadi KRL sudah semakin meningkat. Saya setuju Pak. Saya juga kalau kesini agak gerah Pak. Jakarta Depok guys. Mungkin ada juga dari kalian yang sampai Bogor ya kan. Bagaimana kalau berdiri hampir 1 jam lebih kan Pak. Tapi poinnya adalah Pak, ini yang kemarin agak rame Pak. Monggo Bapak mau diungkapkan ke publik atau tidak terkait yang impor KRL itu Pak. Ke Jepang itu Pak. Silakan Pak. Update-nya Pak. Ya, terkait impor KRL ya. Pertama tentu kami selalu mendengarkan masukan-masukan dari stakeholder ya. Kami selalu mendengarkan masukan juga dari regulator yang terkait. Regulator terkait, wah itu dari Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan ya. Intinya kami ingin mendapatkan solusi terbaik lah terkait impor KRL itu. Namun perlu kami jelaskan di sini bahwa banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya. Terkait dengan pengadaan gerbong tadi. Satu, memang kita ingin masyarakat itu tidak terganggu saat menggunakan kereta api ya. Misalnya tadi kita perlu gerbong yang memadai supaya mereka bisa terangkut dengan baik. Kemudian dari sisi keselamatan juga kita tetap pengen masyarakat itu naik kereta api itu selamat. Sekali lagi Mas Donang, bahwa kenapa saya sering bicara soal keselamatan, karena bisnis transportasi itu adalah bisnis pelayanan dan keselamatan ya. Setuju. Kita tidak hanya ingin melayani dengan baik, tapi juga ingin selamat orang yang naik kereta api itu. Maka faktor tersebutlah yang menjadi pertimbangan kenapa kita ada opsi untuk mengimpor atau membeli gerbong dari Jepang. Ya, seperti itu. Second Pak, barang bukan baru. Barang bukan baru guys. Silakan diartikan lagi lebih lanjut. Tapi pertanyaannya, bukankah kita punya Inka Pak? Ya tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya bahwa untuk pengadaan gerbong itu kan butuh proses. Jadi di satu sisi kita tetap mendukung produksi dalam negeri itu pasti. Cintailah produk-produk dalam negeri kan gitu Pak ya. Ya, cinta produk dalam negeri. Maka tadi saya sudah jelaskan kita berkolaborasi dengan Inka terkait dengan pengadaan gerbong. Namun ini butuh proses kan, butuh proses 2-3 tahun ya, sekitar itu. Butuh proses untuk bisa pengadaan gerbong tersebut. Nah, sementara
di satu sisi tentu masyarakat tidak bisa ditunda ya. Jangan dong berpergian nanti 2 tahun lagi berpergiannya gitu ya. 2 tahun lagi naik kereta api nunggu gerbongnya udah jadi misalnya. Nah tentu ada opsi yang lain yang perlu kita upayakan. Dan ini tentu harus mendapatkan masukan, pertimbangan dan support dari semua pihak ya. Ya, tapi sekali lagi kami tetap mendengarkan semua masukan dari semua pihak terkait dengan pengadaan impor Pak ini. Joni dan rekan-rekan di pusat, KAI Pusat itu mendengarkan aspirasi kita semuanya, termasuk netizen. Jadi bukan hanya kalian pecinta kereta, tapi juga karena ini kan berbicara bukan hanya mereka yang suka kereta, tapi berbicara tentang Indonesia. Betul. Ini proyek nasional, itu tadi yang digarisin Pak Joni. Tapi Pak, saya mau mengoreksi nih Pak, berita-berita yang ada kalau di tahun sekian kalau tidak ada sesegera mungkin impor ini maka banyak terjadi penumpukan. Monggo Pak, gimana Pak? Artinya impor ini tidak dipercepat akan terjadi penumpukan, gimana Pak? Ya kita berdoa aja, mudah-mudahan kita mendapatkan win-win solution ya terkait ini ya. Satu sisi kita tetap ingin memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, bisa mengangkut masyarakat dengan semaksimal mungkin. Di satu sisi juga kita pengen memberdayakan atau menggunakan juga produk dalam negeri. Ya. Agak-agak narik napas kalau berbicara tentang berita impor KRL. Karena tadi kalau bahasanya Pak Joni, ini bukan bekas, cuma tidak baru gitu Pak ya. Barang bukan baru. Oh bahkan barang bukan baru. Wah ini agak-agak keren juga. Saya belajar hari ini dengan Pak Joni. Selepas yang satu ini kita masih ngobrolin tentang bagaimana jelang untuk arus mudik sendiri. Tadi belum terjawab. Libur telah tiba, ya nggak juga sih sebenarnya. Orang sebentar lagi aja kita mau, orang puasa aja masih beberapa hari kok mikirin libur masalahnya ya. Pak Joni, arus mudik Pak. Kita ngomongin arus mudik. Arus mudik itu setiap tahun sebenarnya bagi saya pribadi nggak ada bedanya ya Pak ya. Perpindahan dari satu tempat ke tempat. Bedanya cuma kemarin Pak, pada saat pandemi Pak. Nah, kalau 2023 Pak, gimana Pak persiapan KAI Pak? Ya, kalau kita bicara mudik sebenarnya ini suatu yang menarik sih menurut saya, menarik. Walaupun mungkin secara umum sama ya, tapi karena setiap mudik itu akan selalu ada cerita, Kang Mas Danang, akan selalu ada cerita ya. Ketinggalan lah anaknya gitu. Ya, cerita tiket nggak dapat. Ya, tiket susah cari tiket. Cari tiket. Cerita bagaimana sih supaya bisa cepat dapat libur gitu ya. Nah, terkait dengan angkutan mudik kereta api ini ya, kita sebenarnya sudah melakukan berbagai cara untuk bisa memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Yang pertama, kita mengubah skema penjualan tiket. Kalau sebelum mudik kita menjual tiket angkutan kereta api itu H-30. Nah, di masa mudik lebaran ini kita menjual tiket H-45. H-45. Ini sambil saya buka kalender nih Pak. Saya akan coba menghitung nih Pak. H-45 itu kalau masa angkutan lebaran itu tanggal 12 April ya. Kita mulai tanggal 12 April angkutan lebaran itu H-10 ya. Kita tarik mundur ke belakang 12 April itu berarti tanggal 26 Februari kita sudah mulai buka. Pertanyaannya kenapa kok Pak diubah skemanya supaya masyarakat yang sudah punya rencana untuk mudik dan sudah memiliki kepastian jadwal itu bisa langsung pesan tiket Mas Danang. Ya. Jadi masyarakat sudah semakin leluasa merencanakan mudiknya itu jauh-jauh hari yang pertama. Nah, yang kedua juga apa yang kita lakukan? Kita juga sudah membuka penjualan tiket tambahan. Nah, ada sekitar 487.000 tiket tambahan yang kita sediakan. Kalau kita rata-ratakan ada 22.000 tiket per hari yang kita sediakan bagi masyarakat untuk mudik lebaran. Khusus itu online Pak? Online semua tiket tambahannya. Jadi Mas Danang, semua pemesanan tiket lebaran itu sekarang hanya bisa online. Kalau GoShow Pak?
3 jam sebelum keberangkatan? Ya itu bukan pesan namanya ya. Jadi dia beli langsung. Langsung ya. Namanya GoSo, pembelian penjualan langsung ya. Tapi timbul permasalahannya kenapa hampir sama ya Pak ya ceritanya tadi Pak. Saya sudah bilang, dan Bapak menyinggung juga. Tiket sudah disebar, sudah disiapkan KAI dengan baik, tapi ujung-ujungnya saya nggak susah dapat tiket secara online. 3 jam dibuka GoShow sampai sono juga sudah habis Pak. Apa Pak problem di penumpang atau bawah ini Pak? Ya sebenarnya Mas Danang, ini harus sedikit saya luruskan juga ya. Memang ada beberapa kasus ya yang orang tuh, saya kehabisan tiket kayak sekarang ini nih. Ya. Karena ada fenomena masyarakat itu memburu tiket semuanya itu di tanggal favorit yang sama. Oke. Contoh nih, pantauan kami hari ini dari untuk tiket mudik ya, artinya kereta api jarak jauh ya. Dari 3 juta tiket kereta api jarak jauh yang kami sediakan itu, 3 juta, ya, itu sudah terjual 1 juta tiket, lebih kurang ya. Hari Artinya, ini Pak? Iya, sampai dengan hari ini ya. Artinya kan masih cukup banyak nih Mas Dana, masih ada 2 juta tiket lagi. Nah terus sudah ada nih dari masyarakat, Pak ini tiket kereta api habis. Iya, tiket kereta api habis, tapi untuk tanggal-tanggal tertentu dan kereta api tertentu. Tapi kalau untuk secara umum itu masih banyak tersedia Mas Danang. Nah ini yang sebenarnya menjadi catatan kami, karena memang kita juga tidak bisa mencegah masyarakat ya untuk jangan membeli tanggal ini enggak ya, tapi tetap itu memang haknya masyarakat untuk berangkat sampai tanggal berapa. Cuma memang fenomenanya itu bahwa masyarakat berangkat itu pada hari yang favorit itu yang jadi masalah. Ini perlu diedukasi dan itu harus sering diedukasi. Jadi Mas Ari mau pulang ke Jogja dengerin, jangan hari tertentu atau H-3 ya kan. Cirebon walaupun dekat misalnya tuh Fajar, jangan sekarang gitu loh. Seperti gini ya, betul itu benar tuh. Seperti pantauan kami pada H-3, H-2, H-1 untuk kereta tertentu tuh memang sudah habis terjual Mas Danang. Itu kalau kita bicara H-3, H-2 ya. Tapi kalau kita bicara H-4 itu masih banyak tiketnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kalau pantauan kami ini sebenarnya kereta sampai di saat ini ya, kereta-kereta yang sudah habis tiketnya itu adalah kereta api jarak jauh ekonomi Mas Danang. Ekonomi ya. Favorit mana aja sih Pak? Jogja Solo ya Pak? Itu kalau untuk sebelum Lebaran ya, artinya arus mudik, pantauan kami saat ini 1 Jakarta Solo, Jakarta Yogyakarta, kemudian Jakarta juga Semarang dan Surabaya, dari barat ke timur itu. Harga masih berapa Pak? Harganya masih biasa lah. Berapa Pak? Ya tergantung keretanya ya. Kalau humas ini harus biasanya tahu juga nih harganya nih. Siapa tahu harganya sudah naik gitu Pak. Enggak, jadi kita ya? Jadi di masa Lebaran ini tidak menaikkan harga. Tidak menaikkan harga. Iya. Jadi apalagi untuk kereta api PSO ya, yang kereta api ekonomi jarak jauh yang PSO yang mendapat subsidi dari pemerintah itu kami pastikan itu tidak akan naik harganya, karena harganya itu tentu sudah ketetapan dari pemerintah ya. Kemudian untuk kereta api komersial ya tentu ini harganya fluktuatif ya. Jadi bisa mengalami kenaikan tergantung demand permintaan pelanggan, tapi juga kadang bisa mengalami penurunan, tapi tetap di range tarif batas bawah dan tarif batas atas ya. Jadi Mas Danang, kalau kita tadi bicara, Mas Danang ngomong, wah ini Pak masalahnya tiket habis ya. Nah sebenarnya yang habis itu kalau pantauan kami saat ini adalah tiket-tiket untuk kereta api ekonomi pada tanggal tertentu. Tapi untuk kereta api kelas eksekutif misalnya atau kelas komersial itu masih sangat banyak tersedia di tanggal-tanggal tertentu, dan juga di tanggal favorit itu masih tersedia. Jadi kalaupun masyarakat pengen tetap mudik misalnya ya, Pak kami tetap mudik loh di tanggal ini tapi sudah habis, bagaimana caranya kan? Nah, solusinya Pak? Ya, ini ada tips dari saya. Kita di aplikasi KAI Akses itu ada yang namanya menu Connecting Train. Nah, Connecting Train ini adalah pengaturan jadwal kereta api dengan sistem persambungan Mas Danang.
Jadi misalnya gini, Mas Danang pengen berangkat, anggaplah di H-3 Lebaran ya, Oke. ke Surabaya. Tiket directnya itu habis, tiket langsung ya. Iya. Jakarta Surabaya habis. Nah, Mas Danang bisa ya, menggunakan pola connecting train tadi. Oh. Mas Danang bisa membeli tiket persambungan. Misalnya dari Jakarta Mas Danang membeli tiket ke arah Cirebon. Nanti di Cirebon Mas Danang turun, Oke. kemudian sambung kereta api dengan relasi dari Cirebon ke Surabaya. Oke, yang dituju ya Pak ya. Yang dituju. Jadi Atau istilahnya bisa transit ya Pak ya. betul, atau bisa lewat selatan ya, transit lah ya namanya. Misalnya di Kroya turunnya, dari Kroya nanti akan banyak kereta api yang datang dan berangkat di situ, itu juga bisa menjadi pilihan untuk tiket lanjutan tadi ya. Cross check agak mahal Pak. Apanya? Kalau transit itu agak mahal Pak. Gimana Pak? Ya bergantung dari jenis kereta yang dipilih ya. Oh gitu Iya. ya. Jadi berangkatnya guys naik ekonomi. Transit di mana misalnya yang tuju Jogja, Ya. berangkat turun di Solo atau Iya. turun di Cirebon misalnya. Cirebon nanti naik lagi yang Ke agak kalau ada Jogja. duitan dikit gede ya kan. Ya naik yang agak kelas sedikit lah eksekutif gitu kan ya. Tapi kalau menurut saya sih Mas Danang mesti ada lah duitnya ya, kalau habis THR, Amin, THR ya gitu kan ya. Allah. Oh iya Biasanya betul kan ya. karena udah THR ya. Iya. Benar. Amin ya Allah. Pak, tapi bicara penambahan kuota sebenarnya sama nggak sih Pak dengan tahun-tahun lalu, dengan adanya polemik-polemik yang sama, PR-PR yang tadi Bapak sudah sebutkan itu? Ya kalau kita bicara tahun lalu tentu berbeda ya. Oh, berbeda ya, Pak? Kami memprediksi tahun ini ada kenaikan sekitar 18% Mas Danang. 18%. Ya. Maka kalau tahun lalu itu ya kita menyediakan sekitar 2,5 juta tiket kereta api jarak jauh. Tahun lalu ya? Ini sudah 3 juta. Nah, jadi memang kami memprediksi ada kenaikan ya. Karena itu tadi pertama tentu sudah semakin membaiknya penanganan COVID. Oke. Ya, sehingga masyarakat bisa lebih leluasa untuk berinteraksi itu tuh. Kemudian yang kedua, pembatasan seperti kapasitas angkut juga ini sudah mulai longgar. ya. Nah, Pak masih pakai masker nggak sih Pak? sejauh ini harus pakai masker. Masih Ya, pakai iya. masker ya. Ya, Walaupun katanya saya bilangnya kalau kabar burung Iya. burungnya katanya udah dilepas Pak. ya burungnya burung pipit atau burung merpati. Oke. Jadi pakai masker tetap ya. Masih Mas Danang. Oke. Jadi kami ya selaku operator ya tentu mematuhi apa yang menjadi regulasi dari regulator ya. Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Nah, sampai dengan hari ini yang kita saat ini bicara ya. Kami masih mengacu pada surat edaran nomor 84 tahun 2022 dari Kemenhub bahwa ya tadi salah satunya untuk penumpang kereta api selama dalam perjalanan kereta api harus wajib menggunakan masker. Itu juga ya. Lalu vaksin ya Pak ya? Dan vaksin juga booster. Walaupun tidak usah lagi harus di print out gitu Pak ya. Karena sudah bisa ngeling dengan nomor identitas ya pada penumpang. Pada penumpang ya Pak ya. Ya. Kalau urusan orang tua Pak dewasa gitu dalam arti kakek nenek itu nggak ada masalah Pak ya? Kalau aturannya ya penumpang yang berusia 18 tahun ke atas nih. Jadi termasuk tadi yang sudah lanjut usia 18 tahun ke atas itu wajib booster. Nah, cuma apabila tidak bisa di booster tadi orang tua tadi misalnya lansia tidak bisa booster atau belum bisa di booster karena komorbid ya karena faktor medis, maka itu tetap boleh menggunakan kereta api tapi dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Clear. Jadi ya. itulah ya. Kondisi saat ini satu tiket sudah dinaikkan. Betul ya Pak ya? Jumlah tiketnya. Oh iya. KAI sudah menambah 18% prediksi penumpang ya Pak. Iya, ada luar biasa peningkatan ya, Pak, 18%. Pak, kalau ngomongin kenaikan prediksi tersebut terus harga tiket yang Bapak katakan relatif masih terjangkau. Sama, iya. Jadi Bapak ingin mengatakan KAI PD untuk bisa bersaing dengan moda transportasi pesawat terbang apapun mereknya. Ya. Jadi kita tentu harus optimis ya. Kita tentu harus optimis bahwa
apa yang kita lakukan itu masih sangat diminati dan direspon oleh masyarakat ya, angkutan kereta api ini. Kereta api itu Mas Danang, Ya. satu harganya kompetitif, Oke. dua nyaman, tiga bebas macet, empat rendah polusi, ramah lingkungan, lima dan ini yang juga jadi garis bawah ya, bisa mengangkut orang dalam jumlah banyak atau massal, maka dia ramah lingkungan. Kemudian juga kami ingin menyampaikan bahwa kita juga sudah menyiagakan ada sekitar 465 lokomotif Mas Danang di masa angkutan lebaran ini ya. Kemudian itu siap operasi ya, artinya sudah handal dan layak operasi. Kemudian ada sekitar 1.700 lebih gerbong yang sudah kita siapkan untuk mengangkut masyarakat di masa angkutan lebaran ini. Jadi cukup banyak nih, ada 1.700 lebih gerbong ya, baik itu gerbong ekonomi, eksekutif ya, dan yang lainnya. Kemudian juga kami tidak hanya itu juga nanti akan menyiagakan posko-posko Mas Danang, posko data. Jadi kalau Mas Danang pengen dapat data, ya kan datang aja ke poskonya, ke stasiun Gambir atau stasiun Pasar Senen, posko kesehatan, posko pengamanan ya, kemudian juga posko layanan. Nah itu semua kita lakukan untuk memaksimalkan angkutan di masa mudik lebaran nanti Mas Danang. Modal mudik gratis KAI Pak? Ada tahun ini? Mudik gratis KAI itu penyelenggaranya tentu pemerintah ya. Oh baru saya mau keluarin KTP Pak, Iya, mau kasih sama Bapak maksudnya. Jadi termasuk mudik gratis, motor gratis itu kalau kita baca di media itu kan itu sudah diprogram oleh pemerintah ya, dan beberapa yang dihandle oleh beberapa kementerian gitu. Ya, kalau kita sih dari sisi KAI siap support untuk program-program pemerintah seperti itu, yang motor gratis, motis, mudik gratis ya. Dan itu sudah kita lakukan sih selama bertahun-tahun, supporting mudik gratis itu. Iya. Pak, kalau titik-titik yang biasa mengalami kepadatan untuk penumpang gimana Pak? Ya kalau kita bicara kepadatan penumpang ya, memang ini tidak terlepas dari perhatian kita Mas Danang. Karena ketika penumpang itu padat, baik itu penumpangnya naik maupun yang turun ya, itu akan menjadi potensi ketidaknyamanan ya, kalau tidak betul-betul dihandle dengan baik. Maka pada titik-titik itu kita lakukan posko-posko tadi. Mana Pak? Seperti kalau kita bicara di sini ya, Senen itu salah satu titik yang paling padat penumpangnya. Nah, artinya Pak, Pasar sensitivitas untuk Senen ini agak sedikit lebih diprioritaskan dong Pak. Betul. Mungkin Manggarai juga ya artinya. Ya. Kalau mudik keamanan sih, ya. Untuk menghindari hipnotis itu gimana Pak? Ya, maka kalau kita bicara mudik ya, sebenarnya lebih kepada kereta api jarak jauh ya. Mudik itu biasanya pulang kampung ya. Pulang kampung. Kalau seperti Manggarai sebenarnya sih tidak mudik juga, memang sudah seperti itu ramenya ya. Karena keseharian masyarakat itu menggunakan kereta api perkotaan di Manggarai. Tapi kalau untuk mudik, kalau kita bicara mudik kereta api jarak jauh yang misalnya masyarakat berangkat dari Pasar Senen ya. Nah, kita banyak sekali yang kita lakukan untuk tetap membuat masyarakat itu nyaman tadi, seperti menghindari mereka dari kejahatan ya, hipnotis tadi misalnya. Misalnya apa yang kita lakukan, kita selalu mengingatkan melalui announcer ya kita, kemudian petugas-petugas kita yang patroli di situ Mas Danang. Jadi mulai dari area luar stasiun sampai area dalam stasiun itu tugas kita itu mobile patroli untuk mengingatkan masyarakat ya, agar menjaga keamanan dirinya dan barangnya juga ya. Jadi tidak hanya kita yang menjaga, tapi sama-sama menjaga tuh, masyarakat juga menjaga. Kemudian juga melalui videotron yang kita siapkan di stasiun itu juga videotron ya Pak, bukan CCTV lagi kalimatnya sekarang ya. Iya, videotron kan. Kalau CCTV juga ini ya backup kita juga ya, untuk bisa memantau dan melakukan pengawasan. Dan CCTV ini Mas Dana, kalau kita bicara CCTV ini tidak hanya di stasiun tapi di setiap gerbong itu ada CCTV ya. Oh, di setiap gerbong. Ya, kalau Mas Danang naik kereta api itu misalnya
Udah lama Pak saya nggak naik kereta api Pak. Nah itu harus naik Saya dong. taunya coba. cuma KRL doang. Aduh, itu ada CCTV Setelah di ini sana. saya coba mudik lah kalau misalnya seperti itulah keadaannya. Tapi antisipasi untuk seperti Pak hal-hal seperti itu, keamanan ini seperti apa Pak kerjasamanya dengan pihak-pihak terkait Pak di stasiun maupun di kereta? Ya kalau kita bicara keamanan ya, setiap tahun kita pasti akan melakukan kolaborasi dan koordinasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dengan TNI, dengan Polri, dengan kewilayahan setempat, dengan pemerintah setempat ya, itu kita pasti. Dan tahun ini kami pastikan juga kita akan melakukan kerjasama seperti itu. Seperti misalnya yang terakhir kita tuh menyelenggarakan angkutan Natal dan Tahun Baru ya, itu juga momen yang rame ya. Kita kerjasama dengan pengamanan, kita ada yang namanya K9 juga ya. Metal detektor kita juga lakukan di situ di boarding. Nah, ini dalam rangka lebih memberikan rasa nyaman kepada penumpang ya. Kalau sudah ketat pengamanannya, dan pengamanan itu tidak hanya di stasiun sebenarnya Mas Danang. Kalau kita bicara pengamanan itu di stasiun, di atas kereta, termasuk di jalur-jalur kereta Mas Danang. Jadi karena rawan juga penimpukan juga, kemudian juga vandalisme lainnya. Maka pengamanan di jalur kereta itu kita tingkatkan banget. Di Lebaran ini kita ada yang namanya petugas pemeriksa jalur ekstra. Artinya frekuensi pemeriksaan jalur itu kita tingkatkan 2 kali lipatnya di masa angkutan Lebaran ini. Makanya kita memberikan penambahan petugas pemeriksa jalur ekstra, kemudian petugas flying gang Mas Danang kita juga tempatkan flying gang. Jadi ada satuan-satuan tugas kecil yang kita tempatkan di stasiun-stasiun yang strategis yang letaknya di tengah-tengah ya. Sehingga ketika terjadi kendala di operasional kereta, maka mereka akan bisa langsung duluan sampai ke lokasi untuk melakukan penanganan awal gitu. Baik Pak Joni, terakhir Pak Joni, ada yang ingin Bapak sampaikan terkait KAI kelancaran arus mudik balik Lebaran 2023 ini? Ya, pertama tentu kami ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah melakukan pemesanan pembelian tiket angkutan Lebaran ya. Angkutan Lebaran ini yang sudah kita buka. Kemudian kami juga menyampaikan pesan bahwa rencanakan mudik Lebaran nanti dengan sebaik-baiknya. Jauh-jauh hari dan dengan cermat ya. Lakukan pemesanan atau input data itu dengan benar ya. Jangan sampai nanti salah menginput data, salah mengisi tanggal atau menginput relasi ya kereta api. Ujung-ujungnya CS-nya KAI diomelin. Aduh, yang viral-viral gitu loh, Pak. Benar ya. Benar. Dan satu lagi Mas Danang. Ini hampir tiap tahun kami temukan ya. Apa tuh, Pak? Ada penumpang yang ketinggalan kereta. Iya, Pak. Karena kejebak macet di jalan, Mas Danang. Dan ini menjadi catatan kita karena ini setiap tahun berulang. Bisa, Pak, ditukar? Nggak bisa, hangus dong. Nggak bisa. Nggak, saya cuma mempertegas aja Pak. Ya artinya harus ada manajemen waktu dari tempat tinggal ya ke stasiun itu ada alokasi waktu yang cukup sehingga ketika terjadi kemacetan di jalan itu masih aman sampai di stasiun Mas Danang. Karena sekali lagi sekarang ini sudah sangat ramai ya kendaraan di jalan raya sehingga potensi macet itu selalu ada, hampir selalu ada ya. Maka pastikan ada alokasi waktu untuk itu. Jika terjadi macet jadi tetap aman. Jangan sampai udah capek-capek dari rumah datang ke stasiun keretanya udah berangkat. Itu, Pak. Terus tiketnya hangus. Sudah dibeli jauh-jauh hari kan sayang ya. Sayang banget. Pak, saya garis bawahi Pak, kalau misalnya ada masalah, saya masyarakat ini orang awam harus ngubungin siapa Pak? Pak Joni? Mas Danang kita memiliki kontak center ya. Jadi kalau menghubungi saya kan tentu agak susah. Kemudian kedua juga kita memang sudah menyediakan fasilitas resmi ya. Pertama masyarakat bisa langsung ke kontak center 121. Call 121 bisa langsung. Kedua kita memiliki juga layanan media sosial terkait dengan pelanggan ini juga namanya KAI 121. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk ini ya
menyampaikan permasalahan jika ada masalah terkait kereta api. Tapi jangan dijadikan media sosial untuk memviralkan yang tidak baik. Selepas yang satu ini, kita coba perbincangan dengan Pak Joni Quick Test. Quick Test barengan Pak Joni. Pak Joni singkat aja Pak Joni. Ya. Saya tidak butuh penjelasan lebih panjang, nanti saja di belakang. Siap? Lebih suka tidak ada berita hoax atau calo tiket, Pak? Calo tiket. Lebih suka tidak ada berita hoax atau calo tiket? Calo tiket. Calo tiket. Cuti di Lebaran atau cuti di hari raya Natal, Pak? Nataru maksudnya, Pak. Cuti di Lebaran. Cuti di Lebaran. Ya. Cuti di Lebaran, di hari raya Lebaran atau cuti di hari raya di Nataru. Cuti di Lebaran. Cuti di Lebaran. Raih penghargaan atau penumpang yang membludak, Pak? Penumpang yang membludak. Ini lebih seneng kan? Lebih suka apa gitu ya? Iya, terserah, Pak. Sekali lagi, Pak. Raih penghargaan atau penumpang yang membludak? Penumpang yang membludak. Penumpang yang membludak. Oke. Terakhir, Pak. Palembang atau Bandung, Pak? Palembang. Palembang. Oke. Kita bahas, Pak. Lebih suka tidak ada berita hoax atau calo tiket, Pak? Calo tiket. Calo tiket, Pak. Jadi Bapak lebih suka dong kalimatnya dengan berita-berita hoax yang berkeliaran. Ya, sebenarnya berita hoax itu Apa, Pak? ada ini ya. Ada beberapa hal yang harus kita bisa ambil ya, ambil hikmahnya. Oh, saya suka nih kalimat ini, Pak. Gimana, Pak? Pertama, itu tantangan bagi kita. Oke. Ya, untuk menangani krisis ya. Kalau jadi ketika terjadi berita hoax itu sebenarnya itu ada krisis di situ ya. Oke. Nah, semakin sering kita misalnya menangani berita hoax itu, kemampuan kita ya itu menangani krisis itu teruji. Wah, Kita dan tim. luar biasa. Jadi Kedua, kalau ada masalah jangan dijauhi tapi betul, didekati. Betul. Oh. Jangan berlari dan jangan dihindari. Sebab kalau kita berlari atau menghindar dari masalah, maka masalah itu tidak akan bisa dipecahkan. Oke. Tapi kita hadapi masalah itu. Ini pertanyaan kedua nih agak jahil juga nih. Cuti di Lebaran atau cuti di hari raya Nataru, Pak? Cuti di Lebaran. Cuti di Lebaran. Iya. Pertanyaan saya, Bapak dapat cuti juga, Pak, besok, Pak? Enggak. Oh, dapat ya? Enggak dapat dong. Cuma kan kalau ini pilihan ya milihnya gitu ya. Oke. Raih penghargaan atau penumpang yang membludak. Kita tahu BUMN memberikan penghargaan salah satunya kepada PT KAI, betul ya, Pak ya? Iya. Mohon diupdate kalau tidak salah yang Bali terakhir, betul? Iya, betul. Betul ya, Pak ya? Betul. Raih penghargaan atau penumpang yang membludak. Membludak itu bagi KAI menjadi satu ibarat hujan di siang hari ya, Pak ya? Iya. Jadi Bapak milih siapa, Pak? Penumpang yang membludak. Iya, saya milih Penghargaan nggak penting, Pak? Jadi gini loh, kalau penumpang membludak itu ya, Ah. berarti masyarakat itu kan Cinta kereta. cinta kereta api dan senang Wow. menggunakan kereta api. Ya artinya ketika penumpang itu membludak, ini menjadi berkah bagi kita. Oh, ternyata Oke. cinta kereta api itu digemari oleh masyarakat. Oh, Toh ternyata. nanti kalau kita bisa menangani penumpang yang membludak, itu penghargaan akan datang dengan Oh, sendirinya. luar biasa. Ini bedanya kalau humas sama orang biasa kayak gini jawabannya. Terakhir tadi Palembang atau Bandung? Palembang. Palembang, Pak. Iya. Loh, Bapak tinggalnya kan kantor pusat di Bandung, Pak. Tapi saya keluarganya di Palembang. Kayak clear ya. Pak Joni Martinus ini lahirnya di Palembang tanggal berapa, Pak? Tanggal 4 September. Emang mau kasih kado nanti? Tuh, mau kasih kado. Jadi lahirnya Sama tuh hampir tuh 11 September tuh RRI kolaborasi itu. Iya, kita RRI lahir 11 September. Jadi gimana, Pak? Mau tukeran kado apa gimana, Pak? Iya, jadi seminggu sebelum RRI ulang tahun ngasih Ya. kado ke saya. Oh. Tanggal 4-nya itu Baik. September. Nanti kepala humasnya KAI akan memberikan kado berupa tiket kepada Bapak. Enggak, just kidding. Yang pasti Pak Joni, terima kasih Pak Joni Martinus. Sehat selalu untuk Bapak. Di tengah puasa Ramadan kami mengganggu waktunya. Ya. Ngomong kasarnya seperti itu, Pak. Iya. Sehat selalu, sukses selalu untuk Bapak, untuk KAI yang pasti, dan
jauhi akan calo, jauhi akan hal-hal yang tidak diinginkan. Ikuti peraturan KAI. Semoga mudik Anda nyaman, aman, terkendali. Saya Danang Sundoro pamit undur diri, dan Pak Joni Martinus, salam Pro 3 Siniar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.